Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini, kita akan membahas pengaruh waktu dan penambahan jumlah ragi terhadap fermentasi pada pembuatan roti. Fermentasi dalam pangan merupakan pengolahan gula dan sumber karbohidrat dalam pangan diubah menjadi bioetanol dan gas CO2. Roti merupakan salah satu bahan pangan sumber karbohidrat yang dibuat dengan memfermentasi terigu menggunakan ragi, kemudian dipanggang. Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam pembuatan roti. Bahan-bahan yang digunakan antara lain adalah tepung, gula, margarin, air hangat, ragi, susu, dan 2 buah telur. Tahap yang pertama yaitu dengan melarutkan ragi ke dalam air hangat. Ragi yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Hal ini sesuai dengan pendapat umum yang menyatakan bahwa Saccharomyces cerevisiae adalah ragi yang umum digunakan dalam pembuatan roti. Air hangat digunakan supaya mempermudah kerja ragi. Hal ini sesuai dengan pendapat Cristianto et al. Yang menyatakan bahwa ragi efektif bekerja pada suhu 40 hingga 45 derajat Celcius. Lalu masukkan mentega dan 2 buah telur ke dalam baskom. Kedua mentega dan telur dimixing hingga mencapai emulsi yang cukup baik. Emulsi merupakan campuran dari dua zat yang tidak dapat bercampur. Hal ini sesuai dengan pendapat Perwati-Ningrum yang menyatakan bahwa emulsi merupakan campuran dari dua zat yang secara alami tidak dapat bersatu, seperti air dan minyak. Emulsi dapat diciptakan dengan memberikan sejumlah goncangan keras pada larutan sehingga dua zat dapat menyatu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari dan Lestari yang menyatakan bahwa pengadukan dengan intensitas tinggi dapat menghasilkan emulsi. Saat mentega dan gula sudah mulai tercampur, masukkan gula pasir dengan perlahan-lahan. Saat gula dengan adonan telur sudah tercampur, masukkan tepung dengan perlahan-lahan. Adonan terus diaduk hingga tepung mulai merata. Saat campuran tepung sudah mulai rata, masukkan larutan ragi dan susu ke dalam baskom. Pengadukan dilakukan hingga adonan menjadi kalis. Adonan kalis adalah tanda bahwa gluten pada tepung sudah aktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Priyati et al. Yang menyatakan bahwa pengelunan berulang akan mengaktifkan gluten sehingga adonan dapat menjadi kalis. Gluten merupakan kandungan protein yang terdapat dalam terigu. Hal ini sesuai dengan pendapat Gomez et al. Yang menyatakan bahwa gluten adalah protein yang terdiri dari gliadin dan glutenin yang dikandung dalam tepung gandum. Adonan diratakan kembali dengan menggunakan tangan, lalu membentuk bola dengan pola melipat. Adonan ditutup, lalu difermentasi selama 40 menit di suhu ruang. Fermentasi dilakukan secara tertutup untuk membatasi jumlah oksigen dalam lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf dan Faid yang menyatakan bahwa roti mengalami dua fermentasi, yaitu aerob di mana ragi mengubah O2 menjadi CO2 untuk mengembangkan roti, dan anaerob di mana ragi membentuk alkohol yang dapat mendevelop rasa. Setelah 30 menit, tutup diangkat, lalu adonan diaduk kembali menggunakan tangan untuk mengempeskan. Adonan ditutup kembali
lalu difermentasi selama 30 menit. Setelah 30 menit, tutup diangkat, lalu pengamatan dilakukan. Pengamatan yang dilakukan mencakup perubahan volume, perubahan warna, perubahan aroma, dan keberadaan gelembung. Adonan roti selama difermentasi mengalami kenaikan volume. Kenaikan volume ditandai dengan kenaikan tinggi dan lebar dari adonan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ali et al. Yang menyatakan bahwa adonan roti yang mengembang menandakan bahwa ragi telah mengubah O2 dan gula menjadi CO2. Warna pada adonan tidak mengalami perubahan warna yang signifikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Lee et al. Yang menyatakan bahwa warna dari roti tidak dipengaruhi oleh lama fermentasi, tetapi dipengaruhi oleh jenis tepung dan bahan lainnya. Setelah difermentasi, adonan memiliki sedikit aroma alkohol. Hal ini sesuai dengan pendapat Moede et al. Yang menyatakan bahwa fermentasi mengubah gula menjadi senyawa bioetanol yang memiliki sifat volatil. Adonan setelah difermentasi nampak terdapat gelembung udara pada permukaannya. Gelembung merupakan gas CO2 yang terperangkap dalam adonan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sabrina yang menyatakan bahwa gluten akan memperangkap gas CO2 selama fermentasi, menghasilkan gelembung dan adonan yang mengembang. Berikut merupakan hasil penelitian berdasarkan perlakuan 1 hingga perlakuan 10. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, penambahan jumlah ragi dan penambahan jumlah waktu sebanding dengan penambahan kualitas dari adonan roti. Roti dengan ragi dan waktu fermentasi tertinggi menghasilkan adonan yang mengembang dan beraroma terbaik.